Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Utara akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang praktek coaching. Saya Rohidi sebagai observer. Saya Sari Setiasi sebagai coach. Dan saya Trisaputra Alexander sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohidi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Mudah-mudahan sehat ya. Sehat, Oke. alhamdulillah. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Betul. Oke. Nanti saat Ibu melakukan coaching, saya akan menjadi observer Ibu ya. Ya, Pak. Oke. Saya akan mengamati dan juga saya akan menilai Ibu melakukan coaching dengan rubrik penilaian seperti apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau kata kunci yang disampaikan coaching, serta bagaimana coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu, gitu ya. Nah, jangan lupa Ibu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching tentunya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Ibu. Baik, Pak. Silakan. Nah, oke. Pertanyaan yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengar aktif. Karena dengan mendengar aktif, saya akan hadir secara penuh dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik. Nah, ini yang ketiga, Bu. Baik, Pak. Indikator yang bagaimana yang menunjukkan bahwa coaching Ibu itu berhasil? Baik, Pak. Indikatornya yaitu ketika coach bisa memberikan rencana aksi atau bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oke, baik. Mungkin itu saja, Ibu, pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga pada saat melakukan coaching, Ibu selalu mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan sebelum Ibu melaksanakan coaching. Semoga pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu ingat hal-hal apa saja yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching, semoga mendapat hasil yang maksimal. Baik, Pak, terima kasih. Siang, Pak Alek. Selamat siang Bu Sari. Pak Alek, ada yang perlu disampaikan? Ya, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Mohon maaf nih, jadi saya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Pak Alek. Ya, begini Bu, saya mau curhat sih tentang masalah saya. Kira-kira Ibu bisa bantu saya? Dengan senang hati, Pak Alek. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan ingin mendapatkan solusi sih Bu, atau pemecahan masalah yang sedang saya punya, seperti itu. Masalah seperti apa itu, Pak? Ya, waktu itu kan beberapa hari yang lalu kan pengawas kan melakukan supervisi di kelas saya. Nah, pada saat supervisi itu saya mendapat teguran bahwa saya mendapatkan teguran yang memang cukup membuat hati saya tuh ngerasa sedih. Teguran semacam apa itu, Pak? Ya, kemarin itu pada saat saya supervisi bahwa saya tidak menggunakan pembelajaran
dengan menggunakan buku teks, Bu. Seperti itu. Baik, seperti itu. Jadi Ya. waktu di supervisi Pak Alex tidak menggunakan buku teks. Kemudian bagaimana hal tersebut menurut Pak Alex? Ya, menurut saya sih, menurut hemat saya juga sudah menggunakan berbagai sumber lain, nggak hanya satu buku teks saja gitu yang saya berikan ke anak-anak dalam proses pembelajaran. Nah, iya, saya setuju dengan Pak Alex. Jadi bisa menggunakan berbagai sumber ya, Pak. Iya. Nah, kemudian alasannya kenapa Pak Alex tidak memakai buku teks? Ya, karena selama ini memang saya berpikiran bahwa sumber belajar itu nggak terpaku hanya dari satu sumber saja gitu. Jadi Betul. bisa kita dapatkan dari sumber yang lain untuk lebih memaksimalkan materi, kedalaman materi dan sebagainya. Seperti itu, Bu, menurut pandangan saya seperti itu. Ya, sebenarnya sudah bagus ya menurut pandangan Pak Alex tersebut. Lalu bagaimana hasilnya ketika Pak Alex tidak menggunakan buku teks tapi menggunakan sumber-sumber belajar yang lain? Ya, saya kemarin pada saat pembelajaran itu ada beberapa hal yang berbeda dari materi, sehingga itu yang menjadi acuan saya. Oh, ternyata apa yang saya berikan itu ternyata tidak sesuai dengan yang saya ajarkan. Seperti itu. Mungkin itulah ya Pak ya. Iya, Jadi Bu. pentingnya menggunakan buku teks. Maka dari itu mungkin harapan dari pengawas kemarin itu supaya belajar menggunakan buku teks juga. Jadi supaya lebih mengacu pada materi pembelajarannya. Iya, jadi ada benarnya juga yang disampaikan oleh pengawas, Bu, bahwa buku teks itu penting juga untuk kita pakai dalam proses pembelajaran. Betul, betul. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Yang saya rasakan itu awalnya itu ya merasa sedih gitu kan, Bu. Tapi setelah bertemu dengan Ibu, saya sudah menyampaikan hal-hal yang menjadi permasalahan saya menjadi lebih lebih punya rasa keinginan untuk memperbaiki diri. Betul, betul. Nah, jika saya dapat menyimpulkan, jadi yang membuat Bapak merasa tidak nyaman yaitu ketika Bapak tidak menggunakan buku teks dan ditegur oleh pengawas, begitu ya Pak? Iya. Nah, kemudian Bapak memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung dan kemudian menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu, Ibu. Jadi memang kejadiannya kemarin yang saya khawatirkan kepala sekolah itu akan membuat saya itu memperingatkan saya bahwa buku teks itu memang penting gitu. Pada saat hal tersebut saya sampaikan. Ya, baik Pak Alex. Jadi mungkin menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri ketika Bapak ditegur oleh kepala sekolah karena harus menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Alex dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan, Bu, ya. Kedepannya saya akan memperbaiki lagi seperti itu. Nah, baik Pak Alex. Nah, dari apa yang tadi sudah disampaikan, apa rencana Bapak ke depan? Mungkin langkah yang pertama itu saya berniat menemui beliau ya, Bu, untuk merencanakan hal ini supaya saya bisa lagi menemukan solusi yang tepat kira-kira bagaimana gitu. Kemudian ada hal-hal lain yang bisa dilakukan, Pak? Saya juga akan menemui pengawas sih dan mohon maaf, mengajukan permintaan maaf. Kemudian terkait proses pembelajaran ke depannya, saya juga akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan buku teks. Betul, baik sekali Pak Alex untuk rencana ke depannya. Kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajarnya, Pak? Apa selanjutnya yang akan Bapak lakukan untuk proses belajar mengajarnya? Iya, setelah ini saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan buku teks. Untuk sumber belajar utama, nantinya sumber belajar yang lain itu kayak semacam menjadi tambahan itu untuk saya di dalam proses pembelajaran. Ya, bagus sekali idenya Pak Alex. Nah, kemudian
langkah yang Bapak ambil itu saya rasa sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak. Kemudian kapan hal itu akan Bapak lakukan? Ya, untuk hal ini rencananya sih saya akan lakukan dalam waktu dekat ini, Bu. Untuk segera melakukan pembelajaran dengan menggunakan buku teks. Ya. Kemudian Pak Alex, ada perlu bantuan atau dukungan dari seseorang? Ya, kalau untuk bantuan dan dukungan mungkin nanti saya akan lebih berdiskusi lagi dengan kepala sekolah, rekan sejawat untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan buku teks ini, Bu, dalam pembelajaran. Betul, bagus sekali. Kemudian dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Ya, dukungan yang saya butuhkan itu sebenarnya support dari kepala sekolah untuk terus melakukan perbaikan di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Baik, saya rasa itu ide yang sangat bagus, Pak. Mudah-mudahan dapat segera diselesaikan dan Bapak bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa ada dihantui rasa yang tidak nyaman. Baik, Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ibu juga sehat. Saya setelah pertemuan ini saya merasa lega dan juga semoga buat kedepannya apa yang ingin saya laksanakan demi kebaikan sekolah bisa terlaksana. Baik Pak Alex, salam sehat dan bahagia selalu dalam melakukan pembelajaran ya Pak Alex ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sari. Baik Bu Sari, bagaimana proses coaching yang tadi Ibu lakukan? Sepertinya berjalan sangat luar biasa dan saya perhatikan juga antara coach dan coach itu berjalan sangat baik gitu ya. Nah, setelah Ibu melakukan coaching tadi dengan Pak Alex ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Ya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching tadi? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang sudah dibuat di awal? Sudah Pak, jadi dari coaching tadi Koci sudah bisa menggali potensi yang dimilikinya dan mempunyai ide-ide atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, tadi juga saya sudah menyimak dan bahkan saya membuat catatan nih bahwasanya antara coach dengan coach itu sudah timbul ide-ide, bahkan kemudian ada rencana pelaksanaan dari coach yang akan disampaikan kemudian. Baik Bu Sari, pertanyaan berikutnya nih, kompetensi coach apa nih yang perlu dikembangkan lagi menurut Ibu? Menurut saya kompetensi dari coach yang perlu dikembangkan lagi yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Oke, bagus ya. Baik Bu Sari, nah kira-kira menurut Ibu kompetensi coach apa yang masih perlu dikembangkan kembali? Menurut saya kompetensi coach yang perlu dikembangkan lagi itu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena hal ini sangat penting untuk dapat menggali kemampuan dari si coach tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik Bu Sari, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi melakukan coach? Saya merasa senang karena saya bisa mengembangkan kompetensi yang saya miliki serta mampu menggali kompetensi coach saya. Oke. Nah, namun demikian, saya juga melihat beberapa hal-hal yang masih perlu dikembangkan sepertinya. Nah, terutama saat Ibu melakukan coaching, itu saya mengamati Ibu melakukan beberapa membuat suatu pertanyaan yang membuat coach itu agak kesulitan gitu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, sebetulnya kalau Ibu merujuk kepada suatu standar yang seharusnya itu Ibu bisa lebih mempermudah coach dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ibu mengatasi
atau memperbaiki masalah ini. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Nanti akan saya perbaiki di coaching selanjutnya. Oke. Setelah pasca observasi ini, kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya? Saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat yang memiliki permasalahan yang ingin didiskusikan bersama. Baik, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Ibu untuk mengingat lagi performa di area ini? Saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Oke. Kira-kira Bu, kapan rencana itu dilakukan? Saya akan melakukan secepatnya Pak, mungkin di minggu ini bisa saya mulai. Oke. Nah, kira-kira di mana kegiatan yang akan Ibu lakukan? Kegiatannya akan kami lakukan di tempat yang menurut kami nyaman, misalkan di sekolah atau mungkin di taman sekolah juga bisa. Oke. Nah, siapa yang akan bisa membantu Ibu untuk melakukan hal ini? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian meminta bantuan kepada rekan sejawat Pak. Baik. Ibu dapatkan dari pertemuan kita kali ini kira-kira apa? Yang saya dapatkan dari pertemuan kita kali ini, saya jadi memahami bagaimana melakukan coaching yang baik Pak. Oke. Terima kasih Bu Sari atas waktunya. Mungkin sampai di sini dulu percakapan kita. Semoga coaching pada hari ini ya, pada siang ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.